Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Jumat 8 November 2024. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami ucap syukur atas segala berkat, perlindungan, campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Bersyukur karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur nyenyak kami. Dan kiranya apa yang kami rencanakan sepanjang hari ini dapat bermanfaat bagi diri kami dan bagi sesama. Terima kasih Tuhan atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menyejukkan hati kami dan hati sesama kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan kasih-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, harta dapat menjadi berkat dan juga bisa menjadi kutuk, tergantung bagaimana menggunakannya. Menjadikannya pemuas keinginan pribadi atau sebagai sumber untuk melayani sesama. Inilah yang kita pelajari sebagai topik utama, yakni tentang penggunaan harta. Nah, bendahara dalam kisah bacaan tadi memiliki reputasi yang dapat mengancam kedudukannya, terutama ketika tuannya meminta laporan keuangan. Khawatir menghadapi ancaman pemecatan, ia pun putar otak mencari cara agar bisa memperoleh bantuan di kemudian hari. Dengan cerdik, ia mengambil hati orang yang berhutang kepada majikannya dengan mengurangi jumlah hutang orang tersebut. Mungkin si bendahara melakukannya dengan mengurangi jumlah bunga pinjaman orang tersebut dan seharusnya menjadi komisi untuk dia. Dengan apa yang telah dilakukannya, si bendahara berharap telah menanam budi sehingga suatu saat bisa memperoleh bantuan dari orang tersebut. Bendahara yang tidak jujur ini telah belajar dari kegagalannya. Ia mengorbankan miliknya dan kemudian memberikannya pada orang lain supaya ia dapat mengambil keuntungan dari pemberian itu di kemudian hari. Cerdik bukan? Itulah yang dipuji Yesus dari bendahara ini, bila dia membandingkannya dengan anak-anak terang. Meskipun mungkin saja anak-anak dunia menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak benar, mereka tetap memikirkan keuntungan semaksimal mungkin yang dapat diberikan harta mereka. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita bijak dalam memaksimalkan penggunaan harta yang sudah dipercayakan pada kita. Ingatlah bahwa harta tidak dapat dibawa mati. Harta hanya bernilai selama kita hidup saja. Oleh sebab itu, jangan gunakan harta hanya untuk kepentingan diri sendiri. Gunakanlah juga untuk kemaslahatan orang lain. Karena memiliki harta berarti juga menyandang tugas menata pelayanan. Maka kita harus memikirkan bagaimana menggunakan harta dalam pelayanan untuk memuliakan Allah. Nah, dalam bacaan Injil pada hari ini, di mana bendahara yang tidak jujur kepada tuannya, dan apa yang terjadi, akhirnya tuannya memecat dia, dan dari situlah mulai dia memutar otak bagaimana cara
mendapatkan uang. Dan dengan cara mudah dia melakukan sesuai keinginannya tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan kira-kira apa yang dia buat itu adalah salah. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga renungan kita di pagi hari ini, bacaan yang kita dengar, kiranya dapat membawa sebuah kejujuran dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.